Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini, Madam akan menceritakan tragedi perampokan dan pembunuhan yang menimpa keluarga C. Kisahnya dimulai dengan tokoh utama yang bernama Robert C. Robert C, nama aslinya Jamsik C, berasal dari desa terpencil di Korea Selatan. Kehidupannya sangat miskin sehingga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari pun cukup sulit. Namun dia punya impian untuk menjadi kaya raya. Dan tekadnya sudah bulat, yaitu mengadu nasib ke Amerika. Akhirnya sampailah dia di negara impiannya, negara Amerika. Di sana dia tinggal di pemukiman orang-orang Korea di North Wales. Di manakah North Wales kira-kira ya guys? Inilah gambaran sekilas tentang North Wales. North Wales merupakan wilayah di negara bagian Pennsylvania dan lokasinya berdekatan dengan New York. North Wales, tempat yang nyaman untuk hidup dengan jumlah penduduk sekitar 3.500. Wilayah ini tidak terlalu ramai. Juga banyak imigran dari Asia, termasuk pendatang dari Korea. Di daerah inilah Robert C. mulai memperjuangkan hidupnya dengan bekerja serabutan, termasuk menjadi pelayan toko. Dengan keulutan dan kesungguhannya dalam bekerja, akhirnya dia menjadi seorang pengusaha sukses dan memiliki rumah yang cukup mewah, tempat tinggal keluarganya di kawasan yang cukup elit di North Wales. Bisnis yang dikelola Robert C. dan istrinya adalah supplier kosmetik dan alat-alat kecantikan. Istrinya bernama Janice, wanita Korea yang dia kenal dalam masa perjuangannya meraih sukses. Mereka dikaruniai 2 anak, Richard dan Mina, dan merupakan keluarga yang saling mencintai dan bahagia. Namun kebahagiaan mereka tiba-tiba menjadi petaka. Ketika suatu pagi, Janice berlari ke rumah tetangganya sambil menangis histeris, meminta pertolongan tetangganya. "Tolong kami, tolong suami saya, kami dirampok." Tetangganya segera menghubungi polisi. Polisi segera datang. Sayang sekali nyawa Robert C. tidak bisa diselamatkan. Dia meninggal karena kehabisan nafas dan luka-luka akibat disiksa perampok. Janice bercerita, seperti biasa jam 5 pagi dia dan suaminya bersiap berangkat ke toko. Saat itu Robert C. sedang memanaskan mesin mobilnya dan Janice sedang memakai sepatu. Tiba-tiba 3 orang datang memaksa mereka masuk garasi. 1 orang menodongkan sajam ke kepala Janice, 2 orang lainnya mengikat Robert C. dan menutupi seluruh mukanya dengan lakban, kemudian memukulinya. Dengan lakban yang rapat menutup seluruh wajahnya dan darah yang mengalir akibat hidung yang patah karena pukulan berkali-kali, Robert C. tidak bisa bernafas. Selagi Robert C. tidak berdaya di lantai garasi, 2 orang perampok itu menyuruh Janice untuk menunjukkan brankas uang dan kotak perhiasan. Setelah mereka mengambil uang 20.000 US dollar, Janice dibawa ke garasi, tangan dan kakinya diikat, seluruh wajahnya ditutupi lakban, juga dipukuli. Beruntung dia masih bisa bernafas sehingga selamat. Kemudian mereka naik ke lantai 2 mendatangi kamar anak-anak Robert C. Mina, anak perempuan keluarga itu, diseret ke garasi, lalu diikat dan seluruh mukanya ditutupi lakban, juga dipukuli. Richard, kakaknya, juga mengalami nasib sama. Dia bercerita bahwa selagi dia tertidur pulas, tiba-tiba ada lampu senter yang menyorotnya. Dalam keadaan belum sadar betul, dia diseret ke garasi dan seluruh mukanya ditutup lakban, tangan dan kaki diikat, kemudian dipukuli. Beruntung lubang hidungnya tidak tertutup sehingga masih bisa bernafas. Sementara mereka semua dalam keadaan terikat di garasi, ketiga perampok naik ke lantai 2 mencari barang-barang berharga lainnya. Pada saat itulah dengan sekuat tenaga Janice melepas ikatan. Setelah itu berlari meminta pertolongan tetangga. Melihat Janice berhasil menyelamatkan diri,
Para perampok segera lari. Tak lama kemudian, Richard juga berhasil melepaskan ikatan dan segera menelpon 911 meminta bantuan ambulans. Sementara itu, polisi yang ada di TKP segera mengumpulkan barang bukti berupa lakban dan potongan sarung tangan lateks. Ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sedangkan Robert J. yang sudah meninggal dibawa ke ruang otopsi. Detektif Michael Santarelli ditugaskan untuk menyingkap kasus ini. Pertama, dia bertanya kepada para korban, apakah mereka masih ingat wajah para perampok. Berdasarkan ingatan mereka, detektif menggambar sketsa wajah 2 dari 3 perampok yang mereka ingat. Kemudian sketsa wajah mereka disebar ke media. Namun sayang sekali hasilnya nihil. Detektif mencoba mencari cara lain. Dengan didasari fakta bahwa perampok tahu persis mereka memiliki uang cash cukup banyak, kemungkinan mereka penjahat yang sudah membuntuti sejak di toko. Maka detektif mengecek CCTV. Ternyata ada 2 orang dengan wajah mirip dalam sketsa yang mencurigakan. Mereka hanya melihat toko tapi tidak membeli apa-apa. Kedua orang itu dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Tapi tidak ada bukti bahwa mereka pelakunya. Maka mereka pun dilepas. Kemudian detektif menanyakan ke tetangga sekitar apakah ada yang bisa memberi informasi penting. Salah seorang tetangga mengatakan bahwa sehari sebelum peristiwa perampokan itu dia melihat sebuah mobil dengan beberapa orang laki-laki di dalamnya mengawasi rumah Robert J. Sayangnya dia tidak mencatat nomor mobilnya. Detektif juga melihat kemungkinan lain. Melihat kondisi Robert J yang disiksa sampai meninggal, detektif menduga barangkali ada motif dendam dalam kasus perampokan tersebut. Maka mereka menanyakan kepada tetangga, teman dan kerabat Robert J. Kira-kira siapa yang punya dendam kepada korban dan keluarganya? Namun, semua tetangga mengatakan bahwa Robert J dan keluarganya baik kepada siapapun. Dan kebaikannya itu sangat tulus. Jadi tidak mungkin mereka punya musuh. Maka detektif membuat dugaan lain, bahwa kasus itu murni perampokan. Kebetulan korbannya Robert J. Barangkali pertimbangan perampok, Robert J orang Asia. Dan kebiasaan pengusaha Asia adalah menyimpan uang cash dalam jumlah banyak. Titik terang belum juga didapat. Penyelidikan itu pun menemui jalan buntu. Kemudian detektif menggali informasi melalui barang bukti, lakban dan potongan sarung tangan lateks. Sayang sekali nih guys, di dalam lakban itu tidak ada sidik jari, karena para perampok memakai sarung tangan. Namun, ada petunjuk penting yang didapat. Di dalam lakban itu terdapat DNA yang berasal dari air ludah pelaku. Jadi pelaku tidak menggunakan gunting dalam memotong lakban, tapi menggigitnya sehingga meninggalkan DNA. Dan satu lagi, di bagian potongan sarung tangan lateks juga terdapat DNA yang berbeda dengan DNA yang ada di lakban. Ini berarti detektif sudah mengantongi bukti untuk 2 orang dari 3 perampok tersebut. Namun ketika kedua jenis DNA dicek di data DNA pelaku kejahatan kepolisian Pennsylvania, hasilnya tidak ada yang cocok. Sampai di sini detektif menemui jalan buntu. 3 minggu sudah berlalu, namun tidak ada titik terang. Kemudian detektif mengundang seluruh keluarga C ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Apakah mereka ada melihat sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk? Richard ingat bahwa salah seorang perampok intens berkomunikasi lewat HP. Beberapa kali berkata, sebentar lagi, apalagi yang bisa diambil? Tanpa menunggu lama, detektif segera mengecek seluruh panggilan yang terjadi pada jam terjadinya perampokan melalui tower terdekat.
Diketahui ada 3 nomor HP yang saling berkomunikasi secara intens pada saat itu. Nomor-nomor HP tersebut didata, sayangnya semuanya nomor prabayar dan 2 nomor sudah tidak aktif lagi. Namun detektif mendapat petunjuk penting. Berdasarkan nama yang didata, ada nama orang Asia, Angelo Shin. Pihak kepolisian North Wales mengenal Angelo Shin sebagai orang yang pernah melakukan kejahatan ringan. Dan detektif dibuat terkejut ketika tahu bahwa Angelo Shin adalah keponakan korban Robert C. Detektif yakin dia pasti terkait dengan perampokan. Dari mana para perampok tahu bahwa Robert C menyimpan uang cash banyak, waktu yang aman untuk perampok, dan lain-lain? Kalau tidak ada orang yang memiliki hubungan dekat memberikan informasi kepada mereka. Kemudian detektif menelpon Richards. "Apakah kamu kenal Angelo Shin?" Richards menjawab, "Ya, dia sepupu saya." "Kamu tahu di mana dia sekarang?" "Dia ada bersama saya. Kami sekarang tinggal di rumahnya karena masih trauma untuk pulang ke rumah. Kebetulan dia menawari untuk tinggal di rumahnya." Kemudian detektif berkata, "Ajak dia untuk menemani kalian interview di kantor polisi." Kalau ditanya, interview biasa saja seputar perampokan. Meskipun bingung, Richards menuruti perintah detektif, meminta Angelo Shin menemani ke kantor polisi. Angelo Shin tidak curiga apapun. Di kantor polisi, Richards, Mina, dan Angelo Shin diwawancara di ruang yang berbeda. Di ruangannya, Angelo Shin diinterogasi. Dia ditanya, siapa yang dia telepon pada tanggal 9 Januari dini hari. Walaupun pertanyaan itu sangat mengejutkannya, dia menjawab tidak menerima panggilan telepon dari manapun. Kemudian detektif menunjukkan bukti panggilan telepon dari nomor HP-nya. "Anda kami tahan dengan tuduhan memberi keterangan palsu kepada polisi." Dia pun ditahan. Esoknya dia minta bicara dengan detektif dan akhirnya mengakui perbuatannya bahwa dialah dalang dari perampokan tersebut. Dia menyebutkan siapa saja pelaksana perampokan itu. Mereka adalah Joseph Bates, Amata Di Latham, dan Carrie Pitts, 3 orang yang masuk ke rumah. 3 orang lainnya, Robert Edmund, Sybil White, dan Julius Ward, berjaga di mobil. Angelo Shin mendapat bagian $2.000. Maka Angelo Shin ditangkap dengan tuduhan sebagai otak perampokan dan pembunuhan keluarga Robert C. Dan tanpa menunggu waktu lama, ke-6 tersangka lainnya ditangkap. Mereka semua terkejut karena tidak menyangka perbuatannya akan diketahui. Akhirnya pelan-pelan detektif memberitahu Richard bahwa Angelo lah dalang dari perampokan berdarah keluarganya. Awalnya Richard tidak percaya, namun detektif menunjukkan bukti. Betapa syoknya dia. Dalam persidangan, penuntut memperdengarkan rekaman panggilan telepon Richards ke 911 yang dengan ketakutan meminta disediakan mobil ambulan, dan di belakangnya terdengar jeritan pilu Mina yang menangisi ayahnya. Tak terasa banyak orang yang hadir di ruang sidang meneteskan air mata. Akhirnya masing-masing pelaku mendapat ganjaran yang setimpal. Joseph Bates dan Amata Di Latham didakwa atas pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman seumur hidup. Robert Edmund, Sybil White, Carrie Pitts, dan Julius Ward dihukum masing-masing 6 tahun dengan masa percobaan 20 tahun. Sedangkan Angelo mendapat ganjaran hukuman 30 tahun. Sungguh sulit bagi Richards menerima kenyataan Angelo adalah dalang perampokan. Angelo adalah anak pamannya yang hidup dalam kemiskinan di desanya di Korea. Melihat kesuksesan ayahnya, orang tua Angelo menitipkan anaknya. Maka Angelo pun dibawa Robert C. ke Amerika, tinggal di rumah mereka, dan sudah dianggap seperti anak sendiri. Disekolahkan hingga SMA, diberi modal berdagang, hingga memiliki toko dan rumah sendiri. Namun balasan yang diberikan adalah kejahatan yang hampir merenggut nyawa semua keluarganya, hanya demi uang $2.000. Beruntung ibunya sempat meloloskan diri, jika tidak barangkali semua keluarganya dihabisi karena perampok tidak menggunakan penutup wajah.
Tentu mereka tidak ingin ada saksi atas kejahatan yang dilakukan. Menurutnya, pada saat tinggal bersama mereka, Angelo orang yang baik. Namun sekarang berubah. Mungkin dia salah memilih teman pergaulannya sehingga mempengaruhinya menjadi orang jahat. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini, guys, bergaulah dengan teman-teman yang baik supaya dapat memberi pengaruh yang baik dalam kehidupanmu. Sekian dulu, guys. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menyaksikan.